parasetamol? Siapa sih yang tidak tahu parasetamol? Obat untuk meredakan demam dan nyeri ringan hingga sedang. Misalnya sakit kepala, nyeri menstruasi, atau pegal-pegal. Mari kita simak penjelasannya. Parasetamol atau Asenapen tersedia dalam bentuk tabel, sirut, tetes, dan infus. Parasetamol diketahui dapat bekerja pada pusat pengaturan suhu yang ada di otak untuk menurunkan suhu tubuh saat seseorang sedang mengalami demam. Selain itu, parasetamol juga bisa menghambat pembentukan prostaglandin, yaitu senyawa yang memicu nyeri dan bengkak ketika terjadi kerusakan atau cedera pada jaringan tubuh. Selanjutnya, kita masuk ke mekanisme kerja obat parasetamol. Perlu kita ketahui, apabila tubuh kita mengalami trauma atau cedera, maka akan mengalami analgesik dan antipiretik. Analgesik sendiri juga mempunyai pengurangan rasa sakit menjadi obat yang cocok pada pasien yang juga menderita gangguan lambung dan pasien usia lanjut. Antipiretik sendiri juga mempunyai penurunan demam, menjadi obat pilihan pengatasan demam bersama ibuprofen. Selanjutnya kita masuk kepada efek samping parasetamol. Jarang terjadi, tetapi ada seseorang yang terkena pada efek samping tersebut, yaitu mual muntah, sakit kepala, ruam kulit, hipotensi, kulit berwarna coklat, dan susah tidur. Dosis untuk orang dewasa 500-1000 mg diberikan setiap 4-6 jam sekali. Dosis maksimal 4000 mg per hari. Dosis untuk anak umur kurang dari 12 tahun 250-500 mg dapat diberikan setiap 4-6 jam sekali. Pemberian obat maksimal 4 kali sehari. Selanjutnya ada kontraindikasi dari obat parasetamol tidak dapat digunakan pada pasien yang memiliki hipersensitivitas terhadap parasetamol dan penyakit hiperaktif derajat berat. Parasetamol terdiri dari berbagai sediaan dan sering dikombinasikan dengan obat lain. Oleh karena itu, penggunaan polifarmasi perlu memperhatikan dosis parasetamol dari masing-masing sediaan agar tidak terjadi overdosis. Cara menggunakan parasetamol dengan benar. 1. Parasetamol infus atau suntik akan diberikan langsung oleh dokter atau petugas medis di bawah pengawasan dokter. 2. Parasetamol dapat dikondisi sebelum atau sesudah makan. Untuk parasetamol sirup atau tetes, kocok botol terlebih dahulu sebelum obat digunakan. 3. Parasetamol hanya digunakan untuk ada keluhan. Anda dapat menghentikan konsumsi obat ini jika keluhan sudah tidak lagi mengganggu. Namun, hentikan menggunakan parasetamol dan konsultasikan ke dokter jika demam tidak kunjung reda setelah 3 hari. 4. Simpan parasetamol di tempat yang kering dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Jauhkan obat ini dari obat jangkauan anak-anak. Parasetamol suppositoria perlu disimpan di kulkas. Interaksi parasetamol atau acetaminophen dengan obat lain. Parasetamol dapat menimbulkan interaksi jika digunakan dengan obat lain. Berikut ini beberapa interaksi yang dapat terjadi. 1. Penurunan penyerapan parasetamol jika digunakan dengan kolestramin. 2. Peningkatan resiko terjadi efek samping parasetamol jika dikonsumsi bersama metoclopramid, domperidon, probenecid, atau isoniazid. 3. Peningkatan resiko terjadinya perdarahan jika digunakan dengan warfarin, terutama pada penggunaan parasetamol dalam jangka panjang. 4. Peningkatan resiko terjadinya kerusakan hati jika digunakan dengan obat golongan barbiturat seperti phenobarbital. 5. Penurunan efektivitas obat lamotrigin dalam mencegah kejang. 6. Peningkatan kadar kloramfenicol atau busulfan di dalam darah sehingga meningkatkan resiko terjadinya efek samping.